Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eriska Ginalita selaku dosen pengampu pada mata kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa. Nah, di sini izin perkenalkan diri, nama saya Bunga Nanda Desdenira dengan NIM 2232011004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam dan resolusi sengketa dengan pendekatan damai berdasarkan syariah. Nah, apa saja yang akan saya bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama itu tak lupa ada latar belakang, yang kedua ada prinsip-prinsip, yang ketiga ada metode, yang selanjutnya itu ada contoh kasus, selanjutnya manfaat, tantangan, dan juga kesimpulan. Nah, untuk mengawali daripada penjelasan materi yang akan saya sampaikan, di sini saya akan menyampaikan mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW dan para sahabat telah memberikan contoh konkret bagaimana sengketa dapat diselesaikan melalui pendekatan damai, yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan secara adil, tetapi juga memperkuat persaudaraan dan keharmonisan sosial. Di era modern, konsep resolusi sengketa berbasis syariah semakin relevan sebagai alternatif yang efisien, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai spiritual umat Islam. Yang dimaksud, konflik dan sengketa adalah bagian dari kehidupan manusia. Islam sebagai agama yang sempurna menawarkan solusi damai dalam penyelesaiannya. Serta dijelaskan juga dalam Al-Quran dan hadis, terdapat berbagai ajaran yang menekankan pentingnya perdamaian dan keadilan dalam menyelesaikan perselisihan. Nah, tujuan daripada penjelasan materi presentasi kali ini yaitu yang pertama memahami konsep resolusi sengketa dalam Islam, yang kedua mengidentifikasi metode penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, selanjutnya menjelaskan pentingnya pendekatan damai dalam Islam. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai prinsip-prinsip utama. Yang pertama yaitu ada keadilan atau dalam Islam kita sebut dengan Al-Adil yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135. Setiap keputusan harus didasarkan pada keadilan tanpa memihak atau merugikan pihak manapun. Nah, yang kedua ada musyawarah atau asyura yang dijelaskan pada Quran Surat Asyura ayat 38 dengan penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah demi mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya ada perdamaian atau yang disebut dengan as-sulh yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, di mana Islam mendorong upaya rekonsiliasi antara pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, selain daripada itu juga ada prinsip kejujuran dan juga transparansi serta prinsip menghindari konflik yang berlarut-larut, karena Islam mengajarkan untuk segera menyelesaikan perselisihan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai metode penyelesaian. Yang pertama itu ada sulh. Yang dimaksud, penyelesaian sengketa melalui kompromi dengan kesepakatan yang saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, penyelesaian konflik dalam keluarga atau komunitas melalui mediator yang adil. Nah, yang kedua itu ada tahkim atau arbitrase. Penyelesaian sengketa dengan menunjuk pihak ketiga sebagai hakim yang akan memberikan keputusan yang adil. Contohnya, konflik dagang antar pihak yang diselesaikan melalui arbiter yang dipercaya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada mustasib, di mana peran pengawas independen dalam masyarakat yang memastikan keadilan dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam. Contohnya dalam bidang perdagangan dan juga ekonomi Islam. Nah, yang terakhir itu ada al-qada
atau peradilan syariah, di mana penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan Islam yang dipimpin oleh qadhi atau kita sebut sebagai hakim yang berlandaskan syariah. Contohnya, penyelesaian kasus warisan melalui mahkamah syariah. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai contoh kasus pada penjelasan materi yang sebagian tadi sudah saya sampaikan, yaitu saya mengambil contoh kasus pada zaman dulu, yaitu kasus peletakan Hajar Aswad di Ka'bah. Terjadi perselisihan di kalangan suku Quraisy saat renovasi Ka'bah terkait siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Masing-masing suku merasa berhak untuk melakukannya, dan perselisihan ini hampir berujung pada konflik besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu dikenal sebagai Al-Amin atau orang yang terpercaya mengusulkan solusi damai. Beliau membentangkan kain, meletakkan Hajar Aswad di atasnya, dan meminta perwakilan dari setiap suku untuk memegang sudut kain lalu bersama-sama mengangkatnya ke tempat yang memang tempat tersebut sudah ditempatkan untuk peletakan Hajar Aswad. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai manfaat daripada pendekatan damai berdasarkan syariah. Yang pertama yaitu mewujudkan keharmonisan dan persaudaraan atau yang disebut dengan uhwah Islamiyah, yang dimana menjelaskan bahwa menghindari perpecahan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Terus yang kedua itu ada menghemat waktu dan biaya. Penyelesaian yang cepat dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan yang panjang. Yang ketiga, ada menciptakan solusi yang berkeadilan, di mana pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai syariah menjamin keputusan yang adil dan diterima semua pihak. Nah, selanjutnya ada tantangan daripada penerapan resolusi sengketa syariah. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman tentang hukum Islam. Yang kedua, pengaruh hukum sekuler dalam sistem hukum negara. Yang ketiga itu ada minimnya lembaga mediasi Islam profesional. Nah, kesimpulannya, Islam sebagai agama yang penuh dengan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang telah menawarkan pendekatan damai dalam menyelesaikan berbagai sengketa dan konflik. Prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya musyawarah atau syura, keadilan atau adil, perdamaian, atau sebagai solusi terbaik untuk menghindari perselisihan berlarut-larut dan menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, penyelesaian sengketa dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan secara hukum, tetapi juga menjaga hubungan sosial, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta mencegah perpecahan dan permusuhan. Pendekatan damai berbasis syariah memberikan berbagai manfaat seperti menjaga kehormatan individu, menghemat waktu dan biaya, serta menciptakan solusi yang berkelanjutan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.